Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Farida. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil dari kuliah kerja praktik yang saya lakukan di PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal. Oke, kita mulai saja presentasinya. Untuk sejarah perusahaan, pada awalnya PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal bernama PT Indonesia Petroleum Industri yang dibangun pada tanggal 6 September 1975 dan mulai beroperasi pada tanggal 24 Juni 1976, di mana pembangunan tangki 1 sampai dengan tangki 6 dilakukan pada tahun 1976 sampai dengan 1984. Kemudian berganti nama menjadi PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal pada tanggal 24 Oktober 1988 dan pembangunan tangki 7 sampai dengan tangki 18 pada tahun 1995 sampai dengan 2018. Secara umum, PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal merupakan perusahaan di bidang jasa penyimpanan bahan kimia cair, yaitu penyewaan tangki atau menggunakan tangki itu sendiri oleh Indo Chemical Group. Untuk penyewaan tangki pada saat ini disewakan kepada PT MCCI dan PT Tipico, di mana perusahaan tersebut akan melakukan order bahan kimia cair kepada supplier, di mana supplier akan mengirim bahan kimia cair tersebut ke pelabuhan PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal, yang kemudian akan disimpan bahan kimia cair tersebut di dalam tangki. Untuk perencanaannya, pada awalnya terminal manager akan menerima sebuah dokumen, di mana dokumen tersebut akan direview kemudian diserahkan kepada general manager untuk dilakukannya penandatanganan penerimaan bahan kimia cair. Kemudian terminal manager akan membuat sebuah dokumen, di mana dokumen tersebut akan dikirim kepada loading master, di mana loading master akan membuat sebuah dokumen perencanaan penerimaan bahan kimia cair yang akan diserahkan kepada leader operator, dan leader operator akan melakukan perencanaan penerimaan bahan kimia cair berupa pemasangan chemical hose, lalu pemeriksaan tangki penyimpanan dan pipa. Selanjutnya pemeriksaan bahan pendukung lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kedatangan kapal, di mana jika sebuah kapal pertama kali melakukan transit, maka kapal tersebut akan melakukan karantina terlebih dahulu oleh pihak pelabuhan. Setelah itu kapal akan bersandar di pelabuhan dan loading master, surveyor, dan analis akan naik ke dalam kapal, dan selanjutnya akan dilakukannya pengecekan dokumen oleh pihak loading master dan surveyor, dan dilakukannya pengecekan bahan kimia cair oleh pihak surveyor dan analis. Jika sudah oke, maka dilakukannya proses bongkar muat. Untuk proses bongkar muat akan diawasi oleh pihak operator di PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal, dan hasil akhirnya dilakukannya pengukuran ketinggian volume tangki oleh pihak surveyor yang diikuti oleh perhitungan volume tangki. Oke, masuk kepada proses delivery. Proses delivery dilakukan oleh staff delivery, di mana staff delivery akan menerima sebuah dokumen kedatangan truk lori 1 hari sebelumnya, di mana truk lori akan masuk ke PT Tomindo Mas Bulk Tan Terminal, lalu menyerahkan sebuah dokumen kepada staff delivery yang diikuti oleh penimbangan truk lori kosong. Selanjutnya truk lori akan masuk ke stasiun lori untuk dilakukan pengisian. Setelah itu akan kembali lagi kepada penimbangan untuk dilakukannya penimbangan
truk lori yang berisi bahan kimia cair. Jika mengalami kekurangan atau kelebihan muatan, maka truk lori akan kembali kepada stasiun lori untuk dilakukannya pengisian atau pengurangan bahan kimia cair. Jika sudah oke, maka truk lori akan menuju ke customer. Kita masuk ke metode cleaning tangki. Metode cleaning tangki terdapat 4 buah metode. Untuk metode pertama yaitu berupa escargot yang larut dalam air, sehingga pencuciannya hanya digunakan yaitu dibilas dengan air. Sedangkan untuk metode yang kedua, dia untuk escargot berbahan alkohol, sehingga pada saat pencuciannya yang pertama kali adalah dicuci menggunakan air deterjen, kemudian dibilas dengan air. Untuk metode yang ketiga itu berupa escargot solvent, sehingga pencuciannya yaitu hanya disapu menggunakan sapu saja. Lalu yang terakhir yaitu metode 4, di mana escargotnya yaitu berbahan sukar larut dengan air ataupun deterjen, sehingga pada saat pencuciannya membutuhkan larutan chemical yang akan disiram ke dalam dinding tangki yang diikuti dengan pembilasan menggunakan air, sehingga tahap akhir yaitu dilakukan penyapuan. Masuk ke tugas khusus. Untuk tugas khususnya yang menggunakan metode pandan method, DCF, dan metode seringkit, di mana pandan method hanya digunakan untuk bahan MEG atau bisa disebut dengan monoethylene glycol, dan metode DCF dan seringkit hanya digunakan untuk berbahan solvent yaitu etil asetat. Yang membedakan ketiga buah metode tersebut adalah volume reduction factornya. Untuk volume reduction factor pandan method dia menggunakan in air, sedangkan untuk DCF dia menggunakan dengan correction faktornya. Dan yang terakhir untuk metode seringkit, sebelum dia menggunakan correction factor, dia terlebih dahulu mencari muai ruang tangki, kemudian lalu mencari volume reduction factor seperti di metode DCF. Untuk bahan MEG saya menggunakan tangki 2, di mana tangki 2 tersebut adalah tangki berbahan stainless steel dengan temperatur 30 yang didukung dengan penambahan silika gel pada tangkinya. Selanjutnya untuk solvent, bahan solvent dia berbahan karbon dengan temperaturnya 30 derajat Celcius. Kita masuk ke perhitungannya. Untuk MEG pada tangki 2 dia memiliki inisial sebesar 0,165 meter dengan hasil finalnya adalah 7.774 meter, dimana untuk perhitungan volume inisial pada tangki 2 kita harus mencari volume reduction faktornya dengan menggunakan dengan rumus yang dikurangi in air dan dibagi dengan in air, didapat hasilnya. Lalu kita mendapatkan hasil volume observed pada temperatur 15, dan untuk mengetahui volume tangki pada satuan metric ton sebesar 25.482 ini untuk volume tangki 2 inisialnya. Lalu hasil final pada tangki 2 didapat hasilnya adalah 1.043.799 metric ton,
di mana persentase nilai lossnya adalah 0,48%. Oh, dia masih dapat kita toleransi karena batas toleransi di PT Tomindo Mas Bulktong Terminal adalah 0,5%. Lalu untuk metode DCF saya menggunakan bahan solvent dengan 2 buah tangki, yaitu tangki 10 dengan tangki 18, di mana tangki 10 memiliki inisial sebesar 10.053 dengan hasil finalnya adalah 14.213 dan final di tangki 18 adalah 8.665. Dengan mencari nilai volume reduction factornya dengan dikali dengan correction factor untuk mendapatkan nilai dari volume observer pada temperatur 15, sehingga volume tangki 10 inisialnya sebanyak 1.744.525 dan volume final pada tangki 10 sebesar 631.934 metric ton. Kemudian berganti pipa pada saat pengisiannya pada saat pengisian berganti tangki menggunakan tangki 10 dengan hasil akhirnya adalah 954.310 metric ton dan hasil final pengisian etil asetat yaitu sebesar 1.568.244 metric ton dengan nilai persentase lossnya adalah sebesar 0,33%. Selanjutnya kita menggunakan metode seringkit dengan rumus sama seperti dengan sampel yang sama seperti metode DCF. Kita mencari volume inisial terlebih dahulu, yaitu kita mencari muai ruang untuk mengetahui hasil dari volume reduction faktornya, lalu mencari volume observant pada temperatur 15 sehingga didapatkan volume inisial tangki 10 yaitu sebesar 1.744.350 metric ton dan dilakukan pengisian pada tangki 10 sehingga didapat hasil akhirnya adalah sebesar 614.109 metric ton dan hasil akhir di tangki 18 sebanyak 955.310 metric ton dan total keseluruhan pada saat pengisian di tangki 10 dan tangki 18 sebesar 1.568.419 metric ton dan persentase akhir nilai lossnya adalah 0,32%. Nah, ini yang membedakan antara metode seringkit dengan metode DCF. Metode seringkit lebih akurat dikarenakan dia melakukan perhitungan muai ruang terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam perhitungan volume reduction dan diakhiri dengan volume observant pada temperatur 15 sehingga didapat volume akhirnya. Nah, itu yang membedakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.